Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio DKM Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahnya yang tak terhingga kepada kita semua. Hanya karena kebaikannya lah, kami masih bisa menghirup udara iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus menebar kebaikan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, teladan terbaik sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdullah Azzam MSI, pada tanggal 25 Januari 2026. Sebuah kajian yang sangat mencerahkan mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW, bukti kebenaran risalah dan keagungan akhlak. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa melapangkan dada kita, memudahkan urusan kita, dan memberikan pemahaman yang benar akan agama Allah. Dalam kajian ini, Ustadz Abdullah Azzam membuka dengan menjelaskan apa itu mukjizat. Mukjizat, Bapak dan Ibu sekalian, adalah anugerah dan pemberian istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk para nabi dan rasulnya. Fungsinya, tentu sebagai bukti kebenaran risalah atau kenabian mereka. Ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar nalar, dan di luar kemampuan manusia pada umumnya, atau dalam bahasa Arab disebut khariqul adah. Seringkali mukjizat ini dihadirkan sebagai respons atas tantangan atau permintaan kaum yang mengingkari dengan satu tujuan mulia, yaitu agar mereka beriman kepada Allah. Ustadz juga membedakan antara mukjizat dan karomah. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul saja, sedangkan karomah adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh atau para kekasih Allah. Tapi ingat ya, baik mukjizat maupun karomah, keduanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kehendak individu yang menerimanya. Ini adalah bentuk kekuasaan Allah yang maha besar. Nah, bicara tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, sungguh tak terhitung keagungan dan keajaibannya. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ustadz yang sangat menggetarkan hati. Yang pertama, tentu saja peristiwa agung Isra Mi'raj. Ini adalah perjalanan malam dan kenaikan Nabi kita ke langit, yang disebut sebagai mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Bayangkan, Nabi kita menembus 7 lapis langit hingga ke Sidratil Muntaha, tempat akhir alam malaikat, alam perintah Allah yang bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu mencapainya. Di sana, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Beliau juga melihat surga dan berbagai tanda kebesaran Allah. Kemudian, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat penyembuhan penyakit yang mirip dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ustadz mencontohkan bagaimana Nabi menyembuhkan mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang saat itu sakit parah. Juga ada kisah tentang mata Qatadah bin Nu'man yang terkena panah hingga keluar dari tempatnya. Lalu Nabi mengusapnya dan mata beliau kembali normal, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Sungguh luar biasa. Nabi juga diberi kemampuan untuk mengendalikan alam dan benda mati. Misalnya saat Perang Hudaybiyah, ketika para sahabat kehausan dan kekurangan air untuk berwudu, padahal jumlah mereka sekitar 1.500 orang. Dengan izin Allah, air memancar dari jari-jari Nabi SAW dan semua orang bisa minum serta berwudu. Ini lebih istimewa dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang memukul batu hingga memancarkan air. Ada juga mukjizat makanan berkah yang berlimpah. Dalam Perang Khandaq, makanan yang tadinya hanya cukup untuk 5 orang bisa mencukupi ribuan sahabat yang kelaparan, sekitar 1.500 orang. Ini mengingatkan kita pada mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang meminta makanan dari langit. Bahkan benda mati pun bisa berbicara kepada Nabi. Ada unta yang berbicara kepada beliau, paha kambing beracun yang memperingatkan Nabi, dan gunung Uhud yang bergetar lalu diam atas perintah Nabi. Pohon-pohon pun bisa bergerak untuk menutupi Nabi saat beliau buang hajat. Masya Allah. Tidak hanya mukjizat-mukjizat kasat mata, akhlak dan kedermawanan Nabi Muhammad SAW juga merupakan mukjizat yang sangat agung. Akhlak beliau adalah Al-Quran yang berjalan, di mana seluruh ajaran Al-Quran tercermin sempurna dalam kehidupan beliau.
Kedermawanan Nabi melebihi kecepatan angin yang berhembus, apalagi di bulan Ramadan, beliau semakin dermawan. Keberanian beliau dalam perang juga tak ada duanya. Nabi Muhammad SAW selalu berada di garis depan dalam setiap peperangan, tidak pernah mundur sedikit pun. Bahkan ketika para sahabat sempat terdesak dan mundur, seperti dalam perang Uhud dan perang Hunain, Nabi tetap teguh di posisinya. Keberanian dan keterampilan Nabi dalam berperang sangat luar biasa. Terakhir, Nabi juga memiliki mukjizat berupa pengetahuan gaib dan masa depan. Beliau menyampaikan banyak sekali informasi tentang masa depan, termasuk tanda-tanda kiamat besar dan kecil, kondisi umat Islam di akhir zaman, dan bahkan situasi Palestina di akhir zaman. Ini semua adalah informasi gaib yang pada dasarnya hanya diketahui oleh Allah, namun diwahyukan kepada Nabi. Ulama-ulama bahkan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sekitar 300 hingga 1000 mukjizat. Semua mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu juga ada pada Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih sempurna lagi. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW lebih kompleks dan risalahnya berlaku hingga akhir zaman. Pendengar setia radio DKM Miftahul Jannah yang budiman, dari semua intisari materi ini, kami bisa mengambil beberapa hikmah dan kesimpulan yang sangat berharga. Pertama, ini semua menunjukkan betapa agung dan mulianya Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi yang paling sempurna dengan risalah yang paling komprehensif dan relevan sepanjang masa. Kedua, mukjizat-mukjizat ini adalah bukti nyata kebenaran ajaran Islam dan kenabian Muhammad SAW. Ini menguatkan iman kita sebagai umat Muslim dan menjadi hujah bagi mereka yang meragukan. Ketiga, akhlak Nabi yang merupakan Al-Quran berjalan, kedermawanannya, dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan adalah teladan utama bagi kita semua. Kami diajarkan untuk senantiasa meneladani sifat-sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, setiap mukjizat mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, yang mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar dan kemampuan manusia. Ini memperkuat tauhid dan ketergantungan kita hanya kepadanya. Dan yang terakhir, relevansi mukjizat Nabi, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan gaib dan masa depan, memberikan petunjuk dan peringatan bagi umat Islam untuk menghadapi cantangan zaman, mempersiapkan diri untuk akhirat, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan ini, menumbuhkan cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW yang menghadirkan ketaatan dan semangat dalam beribadah, serta menjadikan lisan kita senantiasa basah bersolawat kepada beliau. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi SAW di Telaga Kausar dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sajian kami kali ini, nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio DKM Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.